Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 28 Agustus 2022 menjelang akhir bulan Agustus ya. Malam ini kita seperti biasa akan membahas update IHSG, update market dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, F-Talk edisi 25 Agustus 2022. Ada banyak. Kita akan bahas satu persatu. Silakan apabila ada saham yang menarik lainnya yang ingin dibahas di F-Talk edisi berikutnya, isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk berikutnya ya. Silakan ya. Oke, selain itu malam ini juga spesial karena masih dalam rangka memperingati ulang tahun anniversary Peer dan Peers yang keempat dan ketiga tahun ya, dan juga menjawab permintaan dari kemarin calon member yang tidak kebagian promo awal bulan yang ada 6 bulan, 3 bulan dan 12 bulan gitu ya. Akhir bulan Agustus ini kita berikan promo terakhir untuk Peer dan Peers ya. Jadi ada paket 3 bulan bonus 1 bulan. Ini hanya untuk 10 member baru ya. Jadi silahkan manfaatkan promo ini apabila Anda ingin bergabung ke layanan Peer ataupun Peers. Dan sebelum bergabung pastikan Anda sudah mempelajari layanan kami, apa itu Peer, apa itu Peers ya. Pastikan Anda mengikuti layanan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan sampai Anda memilih karena harganya lebih murah lah, kemudian Anda ikut ternyata tidak sesuai. Nah ya, sebelum Anda join pastikan Anda sudah membaca apa saja fasilitas-fasilitasnya dan bagaimana kinerjanya ya, karena semuanya sudah diinformasikan secara lengkap. Kalau Anda mau pelajari dan Anda nggak mau salah pilih, ya Anda bisa pelajari terlebih dahulu kinerja Peer dan Peers dan apa saja yang didapatkan di website kami. Semuanya sudah lengkap, tinggal Anda mau baca atau tidak, begitu ya. Jadi silahkan pelajari terlebih dahulu ya sebelum Anda memutuskan untuk bergabung ya. Oke, jadi kita jawab ini ya, kita jawab apa yang banyak permintaan orang. Ini hanya salah satu saja, banyak sekali yang lupa sudah daftar, sudah kirim format pendaftaran tapi lupa bayar tapi sudah diambil orang. Jadi jangan sampai kehabisan. Ini hanya sampai dengan tanggal 31 ya, tanggal 31 Agustus. Nah, ini tadi juga baru kita siapkan setelah kita mereview beberapa permintaan. Nah, ternyata masih banyak kebutuhan untuk orang dapat promo di bulan spesial di Agustus ini untuk Peer dan Peers ya. Secara spesial kita berikan 3 bulan plus 1 bulan untuk akhir bulan Agustus ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Ya, malam ini kita akan ya ini menjawab juga banyak orang yang ragu untuk bergabung. Bagaimana sih kinerjanya Peer dan Peers, bagaimana sih rekomendasinya, hasilnya seperti apa sih. Kita akan share malam ini ya, setelah Peer dan Peers menggunakan sistem terbaru ya bulan Agustus 2021. Selama 12 bulan terakhir ini ya ada 9 investasi kita ya, dan bagaimana hasilnya nanti kita akan bahas satu persatu. Nah ini penting bagi Anda yang mungkin belum tahu Peer ataupun Peers, ataupun Anda member lama yang mungkin vakum tidak join lagi setelah 2021 ya. Ini adalah Anda pengen tahu bagaimana perubahan yang terjadi di Peer dan Peers, kita akan share malam ini ya. Nah, ya. Oke, sebelum ke sana kita bahas terlebih dahulu IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Untuk IHSG menurut kami ya sudah kami jelaskan di stock call edisi minggu ini ya. Ini judulnya, jadi setelah video ini tayang harusnya sebelumnya Bapak Ibu sudah dapat broadcast bagaimana stock call minggu ini, bagaimana prediksi perkiraan minggu ini ya. Di sini sudah ada judulnya IHSG lanjutan koreksi, bisa kembali di bawah 7.000 tanda tanya ya, silahkan dibaca lagi. Oke, langsung ke saham saja supaya durasinya tidak terlalu panjang. Pertama dari Pak Martinus Budianto. Pak, saya mau minta insight untuk invest di SIP. Apakah setelah ARB 3 kali sudah layak masuk karena tadi sudah kena support di 1.200. Oke, kita coba buka SIP Silo Maritim ya. Pertama-tama jelas dalam berinvestasi, hal yang pertama kita akan lihat adalah fundamentalnya, kelayakannya. Secara umum kalau kita lihat di sini pertumbuhannya cukup baik ya.
Kita lihat dari 2015 sampai dengan 2020 hanya terjadi penurunan di 2020, kemudian di 2021 kembali tumbuh untuk revenue-nya. Kemudian untuk bottom line kita lihat laba bersihnya di 2021 terjadi penurunan 12%, ya. Artinya bukan indikasi yang baik ketika top line tumbuh namun bottom line-nya tidak tumbuh, ya. Nah, kemudian untuk kuartal 1 2022 ini terjadi penurunan juga, penurunan 10% untuk revenue, kemudian untuk bottom line atau laba bersihnya turun 23%. Artinya di sini terjadi penurunan, ya. Kita lihat dari sisi profitabilitas juga net marginnya kita lihat dari 2000 tahunan dulu, kita lihat dari tahunan apakah terjadi peningkatan. Oke, kita lihat dari tahunan, kita lihat ini sedikit mengalami penurunan 14,7%. Ini relatif rendah dibandingkan 2020 yang 19%. Jadi 2021 terjadi penurunan pertumbuhan dan juga profitabilitas. Kemudian kalau di tahun 2022 ini kemungkinan juga turun, ya, dibandingkan dengan 2021, ya, 14,7%, sedangkan tahun lalu 17,1%, ya. Ini artinya ada penurunan kinerja. Dan untuk SIP sendiri memang mohon maaf sudah mengalami kenaikan, ya. Kalau kita lihat jangka panjangnya karakteristiknya seperti ini, ya. Kita buka weekly. Oke. Ini akan terlihat, ya, bahwa memang kenaikannya ini sudah terjadi dan setelah kenaikan ini sudah selesai dia akan cenderung konsolidasi. Jadi kemungkinan besar kalau invest di saham ini kemungkinan akan dibawa konsolidasi dan ini masih bisa turun lagi. Kalau kita lihat supportnya di 1120 kemudian sampai dengan 915, yaitu kemungkinan akan menjadi supportnya. Jadi menurut saya untuk saham SIP ini kalau secara fundamentalnya memang tumbuh tapi terjadi penurunan untuk sementara ini di 2022 awal, ya. Oke. Jadi mungkin menurut saya ini masih bisa turun lagi secara teknikal dan secara fundamental bagus, tapi mungkin masih banyak yang lebih bagus lagi. Oke, baik, seperti itu. Kalau mau entry silahkan, tapi secara teknikal masih bisa tunggu lebih rendah lagi. Terakhir dia turun, ya, dan breakdown dari support 1210. Kalau dia besok ternyata turun lagi di 1145, Anda bisa tunggu di bawah lagi secara teknikal, ya. Di 1000 sampai dengan 900-an, ya, 880. Oke, gitu kira-kira untuk SIP. Lanjut ke saham berikutnya. PNBN untuk trading average beli di 2140. Apakah masih layak hold PNBN, ya, Panin Bank, Bank Pan, ya, PNBN. Oke. Pembelian cukup tinggi sepertinya di 2140, ya, cukup tinggi, ya, pembeliannya. Mungkin mengincar breakout, ya. Kalau mengincar buy on breakout harusnya pembeliannya di bawah 2100, ya, harusnya. Tapi ini sudah cukup tinggi. Kalau untuk masih hold, kalau Anda trend following, ya, Anda menerapkan strategi trend following, mungkin masih bisa hold, namun potensi penurunannya masih ada, ya. Sepertinya akan meretest dulu level 2000. Nah, ini tergantung, ya, Anda mau apa, trend following kah atau apa, ya. Kalau misalkan potensi naiknya selama ini masih uptrend, masih bisa memungkinkan, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan meretest dulu 2000 atau 1990 gitu, ya. Nah, kalau turun dulu sini, nah itu akan lebih baik lagi buy on weakness gitu, ya. Ini bisa dua skema, ya. Skema pertama kalau Anda masih test lot, Anda bisa nambah. Tetapi kalau masalahnya kalau misalkan Anda sudah beli terlalu banyak, dalam tanda kutip terlalu banyak itu porsinya melebihi katakanlah di atas 15% gitu dari total portofolio, ya, kemungkinan besar kalau saya akan mengurangi dulu. Kenapa? Anda pertama belinya cukup premium secara teknikal, cukup premium dalam artian harganya terlalu tinggi untuk dibeli, harusnya mendekati di atas 2100 sedikit, 2000 sampai dengan maksimal 2070, ya, itu level entry yang ideal harusnya, ya. Nah, jadi sekarang ini risknya mungkin akan cukup signifikan kalau dia ternyata turun dulu ke 2000. Dan turun ke situ tuh bukan berarti dia terus naik lagi gitu, ya. Belum tentu, bisa saja dia tembus dan turun kembali. Kenapa begitu? Kita harus belajar juga dari sebelum-sebelumnya gitu, kan.
ketika breakout belum tentu dia akan berhasil terus melanjutkan kenaikan gitu ya. Nah, ada yang berhasil ketika dia break, kemudian dia retest, kemudian naik lagi. Bisa seperti itu. Tapi kalau ternyata dia gagal, seperti ini misalkan break, kemudian dia turun, ya, ternyata downtrend ya, Anda harus mau tidak mau ya harus cut ya. Nah, sementara ini oke, karena koreksinya dengan volume yang relatif kecil. Namun ini kemungkinan bisa retest dulu di 2080 sampai dengan 2000 ya. Itu level yang ideal mungkin untuk buy on weakness PNBN. Kalau saya mungkin akan tergantung ya, itu tadi. Kalau Anda belinya sudah banyak ya harus dikurangi dulu untuk antisipasi hal yang buruk terjadi. Tapi kalau belinya mungkin masih dalam batasan test lot atau di bawah 5 PV gitu ya, 5%, ya Anda bisa tambah di bawah gitu ya. Dengan perhitungan yang matang tuh saja, jangan sampai Anda belinya terlalu banyak gitu ya. Jangan sampai Anda kebablasan juga. Kemudian kalau turun melebihi dari batas toleransi penurunan ya harus di-cut gitu ya, berapapun. Karena ini belinya buat saya itu sudah cukup tinggi, ketinggian gitu loh ya. Nah, semoga menjawab ya. Tolong analisa saham TOOL, dan warannya. Waduh, satu aja ya, TOL-nya aja ya. Potensi kenaikan minggu depan bagaimana gitu ya. Satu saja ya, TOL. Ini saham baru kali. Baru dengar nih. Oh iya, saham baru ya. Sementara ini turun ya. Mohon maaf. Ini konsolidasi turun. Kalau dia break 130 ya harus lanjut turun ya. Ini belum bisa kita analisis secara lengkap karena memang baru dan belum ada indikator yang muncul. Kalau buat trading buat kami ini belum ya. Belum. Sementara ini masih konsolidasi, kalau dia break 130 ke bawah ya lanjut downtrend gitu ya, lanjut turun. Begitu kira-kira ya. Jadi ini ada saham IPO yang mungkin sudah bisa tradingkan, itu kalau syaratnya adalah tentu saja indikatornya sudah muncul. Kalau belum muncul ya belum bisa kita tradingkan. Apa patokan kita beli ya? Itu fundamental. Kalau fundamental patokannya adalah invest. Kalau kita trading ya patokannya adalah teknikal. Teknikal kita lihat dari mana? Dari indikator yang sudah ada. Kalau belum ada indikatornya kita beli, berarti spekulasi ya mendekati dengan judi gitu ya. Tidak ada yang bisa kita ukur dari situ ya toh. Jangan begitu ya. Kalau bisa selalu trading di saham-saham yang memang sudah Anda bisa analisa dan Anda sudah bisa antisipasi, baik itu antisipasi profitnya ataupun ternyata loss. Begitu Pak Fatwa. Waduh, saham baru ya, hati-hati Pak. Untuk friend supportnya di berapa ya untuk bisa mulai entry? Kemarin kita sudah bahas, ada yang nyangkut kan saham friend. Nah, berapakah potensi penurunan? Kita sudah bahas ya kemarin ya. Nah, dia rebound dari MA60 ya, ternyata di 93. Untuk saat ini kalau dia break di atas 100 bisa dengan proteksi di 92 ya, karena dia masih uptrend ya kan. Kalau misalkan Anda mau swing bisa selama dia tidak turun di bawah MA60 ya untuk daily-nya. Oke. Dan ini juga merupakan rejection ya dengan bullish engulfing, dan 100 di atas 100 ini adalah konfirmasinya. Kalau Anda mau swing ke 114, 110 ke atas bisa. Sudah cukup jelas ya, silakan buat trading plan sesuai dengan Anda lah ya. Kalau saya seperti itu. Review saham Belhit, jika breakout 74 apakah masih bisa ke 100? Namanya breakout berarti ada potensi naik lanjutan dong, secara logika seperti itu. Apakah target 100? Kalau nggak salah sudah kita pernah bahas toh. Belhit berapa kuncinya? Di 74. Kalau 74 sudah break, barulah nanti potensi naik. Berapakah targetnya? Di 87 dulu sebelum ke 100. Kemudian ini di sini ada 108 ya. Gitu. Kalau break ya harusnya pertama targetnya 8687, kemudian di 100 lah, 108 itu tadi ya. Gitu. Sementara ini kan belum tuh. Ini sudah dibahas loh ya. Oke. Tolong bahas TPMA untuk invest. TPMA kalau nggak salah kita sudah pernah bahas toh. Coba dicek, cari Telegram YF Advisor, ketik TPMA. Kita sudah pernah bahas. Kalau salah teknikalnya kurang ya, tapi fundamentalnya oke ya. Sudah ada pembahasan kalau tidak salah. Sebentar ya, saya cross check dulu sebentar. Bapak Ibu juga bisa cek di Telegram YF Advisor, ketik TPMA. Oke, pembahasan terakhir edisi 23 Agustus. Pembahasan kedua setelah SMDR ya, cari di Telegram. Nanti ketemu, pasti ketemu. Karena semua saham yang kita bahas
yang kita rekomendasikan pasti semuanya ada track recordnya ya. Sudah kita bahas teknikalnya masih konsolidasi ya. Silahkan, ada pembahasannya lengkap kok, belum berubah ya. Itu dari Pak Steven, bahas Medco Pak, bahas apa? Teknikal, fundamental atau apa? Kemarin Medco sudah menjadi topik utama kita ya. Kalau dia break berarti dia lanjut. Nah, lanjutannya ini ada resist 995 dan 1300 ya. Itu sudah kita bahas jadi topik utama kita, yaitu di edisi 23 Agustus itu ya. Target break ini kan targetnya sudah tercapai sekarang ya, target terdekatnya. Jadi kalau kita buka weekly, ini merupakan level 0,6 ya. 0,6. Nah, kalau break lagi ini. Nah, sementara ini kemungkinan ya di sini nih targetnya di 945 ya, sedikit lagi. Secara teknikal seperti itu ya. Saya ini membacanya Pak Steven karena tidak jelaskan secara spesifik ya, kita baca teknikalnya sedikit lah. Seperti itu ya. Jadi kita sudah bahas semua ya. Pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah memberikan ide pembahasan di IFTalk kali ini. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar IFTalk edisi ini untuk pembahasan IFTalk berikutnya. Ketik kode yang lengkap, jangan sampai salah kodenya, dan jelaskan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Apakah Anda mau trading, apakah Anda mau invest, sudah beli, belum beli, dan sebagainya. Oke. Nah ini ya, jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah yang mengikuti kita dari lama bahwa PIR ya, setahun yang lalu ya, di website kami sudah ada ini ya, edisi Juli tanggal 31, tanggal 29 ya. Di sini kita membahas terkait ya sistem baru yang digunakan oleh PIR dan PIRS ya, yaitu marathoner. Sebelumnya sejak 2018 sampai dengan 2021 PIR dan PIRS menggunakan namanya YIS ya, dan digantikan oleh marathoner. Kenapa kok diganti sistemnya? Itu ada perubahan yang sangat signifikan ya. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana signifikannya perubahan dari PIR dan PIRS. PIRS-nya besok lah, ya, terlalu panjang pembahasannya. Jadi di sini ada ya, jelas ya, bahwa sejak ini penjelasan tentang bahwa portofolio dari PIR dan PIRS itu membutuhkan restrukturisasi, perbaikan secara mendasar, secara besar-besaran, dan sistem inilah yang kita harapkan dapat menghasilkan perbaikan secepat mungkin setelah terjadinya penurunan di 2020 ya. Ya banyaklah saham-saham yang turun, gak cuma kita lah ya. Nah, kita membutuhkan yang namanya perbaikan cepat sehingga investasi menjadi lebih besar hasilnya, secara gain, capital gain ya, karena goal utama kita adalah capital gain bukan dividen ya. Kita menganut trade vesting, jadi kita tidak akan hold selamanya. Kalau itu sudah possible untuk kita take profit ya kita akan take profit secepat-cepatnya kalau itu memang sudah mencapai target kita. Nah, ini yang diadopsi dari private trading room sistem ini. Jadi ada perkawinan atau adanya namanya kombinasi antara teknikal dan fundamental, dan mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau kita memilih saham dengan fundamental tapi kita akan melakukan eksekusi berdasarkan teknikalnya gitu ya, sehingga ini menyempurnakan rebalancing strateginya PIR dan PIRS ya. Bagaimana hasilnya dari 12 bulan terakhir ini ya. Jadi total kita 9 investasi kita ini hasilnya. Oke, sebelum ke sana kita lihat dulu bagaimana pertumbuhan kinerja PIR dan PIRS. Nah, ini ya, PIR di Agustus 2021 kinerjanya 71 ya pertumbuhannya, dan di 2022 terakhir bulan Juli itu 87%, 87,9, dan perkirakan sudah di atas 90% ya di Agustus ini. Jadi ya sudah tumbuh berapa persen itu ya. Nah, silakan dihitung. Sedangkan PIRS ya hampir sama lah ya. Di 2001 bulan Agustus itu 36 ya. Dan diperkirakan di atas 50% di bulan Agustus tahun ini pertumbuhannya.
Oh, dan ini kinerjanya sudah dijelaskan sejelas-jelasnya di laporan kinerja loh ya. Oke, Anda bisa cek ini 2021 ya. Sejak Agustus semua ada. Anda buka saja. Jadi ini kinerjanya terbentuk seperti ini bukan asal-asalan ya, ada profit dan loss-nya tentu saja. Nah, bagaimana hasil kinerja dari peer dan peers setelah menggunakan marathoner ini? Nah, ini ya. Ini peer dulu ya. Jadi total ada 9 stock picks ya, edisi stock picks yang kita sudah rilis. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah setiap hari ada rekomendasi di peer dan peers? Setiap hari Anda akan mendapatkan sinyal akumulasi dan distribusi. Itu juga bentuk rekomendasi ya. Tetapi sahamnya akan tetap sama karena nggak mungkin kan kita gunakan di saham untuk investasi. Jadi saham itu mungkin ada rekomendasi baru, mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali, tergantung kebutuhan di portofolio. Nah, dari Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2021 sampai dengan 2022, 12 bulan terakhir yang sudah terrealisasi itu sudah terjual, itu ada 9 posisi kita yang berdasarkan marathoner. Sekali lagi, masih ada saham-saham yang non marathoner atau YIS ya. Jadi ini adalah 9 hasil marathoner ya, hasil dari sistem terbaru kita yang kita bangun dengan ya tidak gampang, dengan biaya yang besar tentu saja ya. Nah, ini hasilnya ya, Anda lihat ini ada Mark, Alkindo, Temas Line, Vale ya, Hermina, ada yang loss juga ya, Innov siapa ini? Saham Innov, kemudian BSSR, Budi, kemudian Cahaya Keramik ya. Jadi ini adalah investasi kita menggunakan marathoner. Bagaimana hasilnya Anda bisa lihat sendiri. Secara performance ya, setelah kita rilis di stock picks, kemudian dia berapa naiknya. Nah, ini ya, misalkan Mark naik 40% ya, Agustus, stock picks edisi 8 Agustus ada di sini. Nih. Ya, ini edisi 8 Agustus, oke. Ya, supaya clear di sini, tidak ada yang diada-ada, semua itu pasti Anda cari pasti ada jejak-jejaknya, ya. Mark edisi 8 Agustus. Jadi di sini kita rekomendasikan waktu itu harga 970. Nih, 970 dan kemudian dia mengalami kenaikan ke 1360 dengan performance 40% di Januari 2022. Sudah kita jual dalam waktu 4 bulan. Jadi investasi yang di pemahaman di sana itu bertahun-tahun ya, investasi itu 1 tahun, di atas 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau hold forever. Maaf, di peer nggak seperti itu ya. Kalau Anda mau hold forever berarti nggak akan cocok di peer begitu. Kita akan invest untuk mendapatkan capital gain secepat-cepatnya, tentu saja dengan saham yang layak invest ya. Lihat rekomendasi kami, ada analisa fundamentalnya ya, tidak hanya potensi harga sahamnya naik, tapi memang fundamentalnya memang ada atau menarik. Kemudian rekomendasi kedua atau stock pick edisi 26 September 2021, Alkindo. Ini rekomendasinya ini ya, stock pick edisi 26 September, Alkindo, Aldo. Oke. Ya, dengan harga 730. Aldo setelah kita rekomendasikan mengalami kenaikan ke 1.500. Mengalami kenaikan 105% ya di Januari atau sekitar 3 bulan setelah itu, dan kita jual. Kemudian yang fantastis adalah Temas. Di luar sana kan banyak tuh yang mengagung-agungkan SMDR. Nah, maaf ya, kita nggak seperti itu. Jadi saham kita jelas semua ya, nggak cuma satu gitu loh. Tentu saja kalau Anda ikut kan Anda akan mendapatkan saham yang baru, bukan Temas, bukan SMDR, tetapi saham berikutnya kan, karena ini sudah naik. Jadi ya kita biasa saja, naik 943% dari 322. Ada seperti apa stock picknya waktu itu? Nah, seperti ini ya, ini harganya masih 300 ya. Nah, gitu ya. Jadi semuanya ada, Anda akan lihat di kinerja. Kemudian Hermina di Januari tanggal 16 kita juga rekomendasikan dan sold di Juli 2022 di harga 1.680, kenaikan 51%. Ada Inco, ini masih parsial. Apa arti parsial? Berarti masih ada yang tersisa, masih ada yang hold ya. Tapi kita anggap ini sudah performs ya, karena modal kita saat ini adalah profitnya. Modalnya kita sudah investkan di saham yang baru tentu saja. Nah, sahamnya sudah mulai naik sekarang ini.
Oke. Mungkin Bapak Ibu yang baru join di Agustus kemarin ikut promo awal bulan sudah dapat jackpot. Habis join PIR ikut dapat diskon, langsung dapat rekomendasi dan langsung naik. Enak kan? Gitu. Apa sahamnya ya Bapak Ibu yang join yang tahu. Gitu ya. Nanti kalau sudah terjual baru Anda bisa tahu kalau non member. Begitu dong, ya. Kemudian yang loss, ya ada yang loss. Satu ya sementara ini. Yang lain masih proses, bisa loss dan bisa profit. Ya, namanya investasi kalau belum terjual itu belum final. Ada saham kita yang sudah naik hampir 70% tapi belum kita sell. Ya. Ada yang floating 30% belum kita sell, berarti itu belum bisa dikatakan berhasil. Bisa saja dia balik badan dan kita nggak jual, kita jadi loss. Seperti itu. Jadi investasi yang belum terjual itu belum bisa dibangga-banggakan. Ya, belum direalisasikan, belum bisa dibangga-banggakan. Kalau Anda sudah mengantongi profitnya itu, baru nih hasil investasiku sudah kita kantongi. Trading pun sama seperti itu. Ya kan? Cuma emang invest jangka panjang dan ada dasar fundamentalnya. Innov ini loss ya, 23%. Ada di laporannya kita sell di Maret. Kenapa kok kita sell? Ya karena sudah kena cut loss. Ini Hill tadi ya, Hermina semua ada 16 Januari. Kemudian 6 Februari ya, Innov cut loss di berapa harganya? 218 ya, seperti itu. Kemudian BSSR 73%. Stock pick edisi 20 Maret. Ya. Sell di Mei hanya 2 bulan. Ya, investasi kita hanya 2 bulan. Budi di harga 193, stock pick edisi 27 Maret. Jadi dalam bulan Maret ini ada 2 stock pick ya. Profit 50%. Di Mei terjual dalam waktu 2 bulan. Nah ini yang lumayan ya, kita mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Cahaya Keramik ya, Ca ini juga menurut saya memang kita tidak beli terlalu banyak ya, memang porsinya memang kecil karena saham kecil, kita nggak mungkin kita pembobotannya besar di saham ini. Ini dalam waktu 1 bulan kita masukkan stock pick edisi 11 Juli 2022 di harga 110, kemudian dalam bulan yang hampir sama dia naik di 260-an ya. Target ketiga ini ya. Ini ya, target ketiga kita, dan setelah itu dia turun. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, cerita Ca 250 ke atas itu adalah target ketiganya. Lihat Ca. Setelah mencapai target kita turun. Ya, itu adalah berkat maratonor kita bisa mengkalkulasi, estimasikan berapakah kira-kira ini targetnya gitu ya. Salah satunya itu. Jadi masih ada yang nanya bagaimana kinerja PIR? Jelas-jelas Anda bisa lihat di website. Anda lihat ya. Ya, Anda lihat di sini Anda akan tahu bagaimana kinerja kami. Ada naik dan turunnya. Tidak semua profit, ada yang loss juga. Tapi sejak maratoner kita pakai, yang sudah kita realisasikan hanya 1 yang loss. Ya, sementara ini yang lain masih on track, fundamental masih bagus, masih tumbuh. Ya, kalaupun nanti ada yang cut loss pasti akan ada reportnya. Ya kan? Anda bisa lihat sendiri bagaimana kinerja kita, bagaimana rekomendasi kita, bagaimana kita dalam merekomendasikan lengkap. Jadi tidak ada keraguan-raguan harusnya. Karena di sini sudah jelas apa langkah-langkahnya, kalau turun ke sini harus ngapain, kalau naik ke sini harus ngapain. Semua sudah lengkap dan ada panduan akumulasi sampai dengan distribusinya. Seperti itu ya, kalau Anda ikut PIR ataupun PIR sama. Tapi sahamnya memang beda. Ya ada beberapa yang sama tapi pastinya beda, ada saham syariah dan non syariah. Ya kan? Tapi setelah saya melakukan evaluasi ternyata PIR jauh lebih bagus meskipun sahamnya sedikit. Ya, besok kita akan tunjukkan di IFTOK edisi berikutnya ya bagaimana PIR kok bisa berbeda. Ya ini ada 3 yang beggar ya. Ya kita biasa saja, beggar itu adalah bonus, yang jelas performance kita ya tumbuh, portofolio kita tumbuh ya. Saham ini adalah hanya proses saja, bagian dari proses pertumbuhan portofolio. Jadi nggak perlu dibanggakan. Yang terpenting adalah apa? Portofolio kita tumbuh atau tidak. Seperti itu kan? Nah, tumbuh atau tidak, tentu saja itu adalah sebuah proses. Jadi kalau di portofolio masih ada yang merah, itu adalah bagian dari proses. Yang sudah, karena apa? Karena yang sudah berhasil dan sudah dijual pasti.
Karena kita trade vesting, bukan investing yang hold terus. Ya, gitu. Jadi kalau Anda tipikal buy dan hold forever dalam artian naik kemudian hold terus, tapi ada banyak yang hold forever karena nyangkut juga ada, tapi tidak di expose gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita luruskan, bahwa ternyata investasi itu kalau misalkan kita punya strategi, kita punya perbaikan terus menerus, itu secara jangka panjang harusnya portofolio kita tumbuh. Meskipun tetap akan ada yang loss, akan ada proses turun terlebih dahulu harga sahamnya setelah kita beli. Ada loh. Ya, ingat ya, saham Inco sebelum naik ke berapa tadi? Di bulan Januari ya, Inco itu turun ke 4.500 ke bawah. Ada yang ketakutan, ada. Tentu saja acuan kita adalah jangka panjang tetap. Walaupun ya saham ini tetap kita hold meskipun dia mengalami penurunan. Kenapa kok kita hold? Pertama, fundamental masih sesuai dan investing plan-nya masih sesuai syarat juga. Belum mencapai stop loss. Seperti saham Innov, fundamental masih bagus, tetapi dia sudah kena stop loss, ya akan kita jual. Seperti itu. Ya. Jadi semoga malam ini dapat memberikan informasi Bapak Ibu yang mungkin ada rencana untuk invest bersama YF di PIR ataupun PIRS. Takut nih rekomendasi seperti apa, ya Anda bisa lihat sendiri kinerja kami secara transparan, ya semua kita sudah laporkan sejak dulu, ya. Di luar sana mungkin banyak klaim yang lebih dari kita, tapi silakan Anda tanya bagaimana laporan kinerjanya, lengkap nggak, apa cuma pertumbuhan saja tanpa ada penjelasan, sahamnya apa yang profit, apa yang loss, dijelaskan semua nggak, seperti itu. Tapi bukan berarti kita mau sok kita paling bagus, bukan. Kalau Anda melihat bagus, coba saja seperti apa mereka, ya. Nanti akan Anda tahu sendiri cocok atau tidak, atau dia jujur atau tidak. Sekarang ini kan yang jujur adalah yang mahal, ya, biasanya seperti itu. Ya, mungkin itu dulu yang kita dapat sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, bahwa dalam berinvestasi tidak semuanya profit, pasti akan ada yang gagal juga. Namanya market itu dinamis, resiko itu ada, ya makanya kita harus punya strategi. Jangan sampai kita beli tanpa ada strategi, ya, karena itu sangat berbahaya sekali, sangat resikonya bisa menjadi sangat besar kalau kita tidak bisa melakukan antisipasi karena market dinamis. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Jangan lupa promo ini hanya beberapa hari saja ke depan dan ini terbatas hanya untuk 10. Silahkan Anda hubungi admin di Telegram ADMYF ataupun di WA 08132 121 5611 ya. Ini WA terbaru kami. Jadi WA yang lama sudah kita tidak pakai. Jadi Anda hubungi di WA baru ini. Ya, saya ulangi 081 321 21 5611 ya. Itu admin dan mungkin akan dijawab di jam kerja ya. Jadi mulai tanggal 29 Agustus promo ini mungkin sudah mulai akan diburu banyak orang. Silahkan, jangan sampai Anda kehabisan. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.